Oke kawan-kawan, saya mau sedikit berbagi cerita. Jadi ini ceritanya ya berbagi pengalaman lah ya. Jadi saya itu pernah makan racun. Ini racunnya beda dari racun yang kayak biasa ya. Kalau racun biasa itu kalau di makanan itu kan biasanya kita palingnya muntah, kan sakit perut. Ini beda, ini mah racunnya racun. Ya racun-racun gaib lah, cuman susah untuk dijelaskan. Mungkin untuk yang percaya aja. Ini racunnya kalau udah lebih dari 9 bulan itu kita mati. Jadi untunglah kita cepat berobat kan. Jadi tahu nggak sih ceritanya, waktu itu ada acara Gendurisko di daerah Kerinci itu. Saya orang Kerinci ya, acaranya di Kerinci. Cuman pas waktu itu entah mengapa, padahal kami sudah tahu kalau daerah itu tuh memang banyak racun terkenal. Kalau di Kerinci itu memang daerah itu tuh terkenal dengan banyak punya racun. Ini racunnya beda ya, udah dijelasin tadi beda racunnya. Jadi pas hari terakhir itu hari Sabtu, acara puncaknya malam Minggu. Jadi pas hari Sabtu itu kan final turnamen bola sepak bola di tempat itu. Jadi setelah nonton bola itu kami berniat untuk langsung pulang. Cuman nggak tahu sih, cuman ada niat nanti aja pulang, kita mampir dulu ke rumah orang. Ada racun, nggak apa-apa, kita coba dulu. Jadi di rumah pertama tempat kami parkir motor itu saya yang jadi uji coba. Jadi waktu itu saya yang coba dulu ngetes. Jadi saya makan pisang nanti saya bilang dengan kawan-kawan, kalau nanti kali 15 menit setelah saya makan pisang, kalau saya muntah darah atau mati, kalian cepat bawa saya berobat, kalian jangan makan, oke? Oke. Jadi saya dulu makan pisang, setelah makan pisang kami tunggu 15 menit nggak ada apa-apa, berarti aman. Di rumah pertama aman. Di rumah kedua itu nggak tahu sih kok kami bisa percaya itu sih rumah cewek ya. Kalau rumah cewek itu kan ya kalau dibujuk-bujuk tuh ya makan lah. Awalnya itu kami nggak berani makan, paling kami cuma duduk di rumah silaturahmi kan. Cuman nenek yang di rumah itu bilang, makanlah, gak usah takut, nenek ini nggak ada punya racun. Iyo nih nenek nggak ada punya racun. Iyo nenek nggak ada punya racun. Kalau ada punya racun nenek nih, ah kalau kena racun kalian ngadu sama nenek. Nggak ada, nenek ini nggak ada punya racun. Dengan percayanya ya. Oh iya nek, oke lah nek. Jadi kami awalnya tuh makan kerupuk dulu. Kerupuk, habis itu kami makan nasi, makan banyak-banyak. Jadi makan banyak-banyak, ya udah kenyang kan. Jadi rumah terakhir itu kebetulan ada kawan di situ. Jadi kami berhentilah bentar, mampir bentar. Di situ kami makan juga. Kami nggak peduli lagi, nggak ada racun, yang penting kenyang. Jadi setelah makan kami pulang ke rumah. Jadi pulang ke rumah itu, tahu nggak sih apa gejalanya setelah makan itu, apa efeknya gitu. Kok bisa kami tahu kalau kami itu terkena racun gitu. Padahal kami biasa-biasa saja kan. Kalau biasanya Kendurisko itu kan ada masak tapai atau sarikaya atau lemang. Ya kalau tapai itu kan kayak ragi itu, kalau kalau kebanyakan kita makannya itu kan kayak panas gitu, kayak tua panas. Jadi setelah kami pulang dari acara tersebut, jadi kami ngerasa aneh gitu. Jadi waktu saya itu pribadi ya, dan kebetulan jadi setelah acara itu kami pulang itu, dan kami kan sering ngumpul-ngumpul ya, dan ngumpul-ngumpul itu mungkin nggak semuanya, cuman mungkin berlima berempat. Jadi kami berlima itu kan satu tempat, satu rumah teman, itu tempat kumpul kami. Jadi pas kumpul-kumpul itu, jadi kita nanya kawan kan, kamu ngerasain nggak sih hal yang sama? Gue itu badan badan saya itu pak kok panas gitu ya, tidur nggak nyenyak gitu, nggak nyaman rasanya. Kawan saya juga, iya saya juga katanya. Teman yang satu lagi, iya saya juga katanya. Udah itu mulai cemas tuh, mulai cemas. Jadi wah, jadi gimana kita nih, kena nggak nih? Jadi kami mulai panik kan, panik, bingung. Jadi bingung gimana caranya nih. Jadi dan kebetulan di dekat rumah kawan itu ada tempat berobat. Nah itu masih keluarganya teman. Jadi ya udah kita coba tanya dulu, cek aja dulu. Kalau kita ini kena, ya udah kita berobat. Ya udah yang nanyanya 3 orang aja dulu. Jadi 3 orang datang ke tempat
berobat itu, jadi nanya. Jadi datang ke rumah habis isya waktu itu, malam habis isya datang ke rumah. Jadi buka pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, tanya si bapak itu kan. Jadi mau ngecek pak, kemarin kami ke acara Kondodesko, kami makan, mau periksa kami nih makan racun apa dak gitu. Bapak tuh langsung geleng. Sudah dibilangi kalian tuh gak usah tamak, gak usah makan, udah tahu daerah situ tuh memang terkenal ada racun, masih juga makan. Jadi dengan omongan itu kita udah tahu lah jawabannya pasti apa. Berarti ya memang benar kita ini udah makan racun gitu. Jadi mulai cemas. Jadi malam itu kita berobatnya 3 hari nggak salah, kalau nggak salah 3 hari. Malam itu kami semua anggota dipanggil semua. Di waktu itu 9 orang dipanggil semua, ditelepon, mana yang nggak ada ditelepon datang. Jadi malam itu kumpul semua, diperiksa satu-satu, dan ternyata hasilnya itu saya yang paling parah, kata si bapak itu. Kamu yang paling parah katanya, kamu diasingkan duduk. Bayangkan saya duduk sendirian itu, teman-teman nggak parah, kalau nggak parah tuh lain tempat duduknya lagi. Saya duduk sendirian, muka cemas. Wah, mati ya saya nih, mati saya kan, muka cemas. Jadi setelah itu ternyata ada beberapa kawan saya juga yang termasuk parah juga. Waktu itu ada namanya Tembi, Rio, itu termasuk parah juga itu, cuman saya yang lebih parah katanya. Jadi pas malam itu bapak yang ngobati itu bapak saya ke situ malam-malam, disuruh. Jadi dipanggil lah kawan-kawan di rumah kan, kawan-kawan cerita kan, pak itu bapak itu nyuruh ke tempat dia, itu anak bapak makan racun katanya. Alah ya. Jadi bapak aku lagi tidur waktu itu posisinya. Jadi pas nyampe di tempat itu bapak saya ngomong-ngomong, jadi saya kawan-kawan nih tertawa kan. Jadi saya muka-muka cemas nih, takut mati kan. Jadi malam itu berobat, jadi kita malam itu harus juga nyari ayam hitam untuk jadi obatnya. Tapi ayam itu kami makan juga. Akhirnya setelah berobat itu ayam itu jadi makanan kami, sambal. Ini malam itu ayam itu dibunuh, dan mungkin ada lagi prosesinya itu susah untuk dijelasi. Dan juga pada hari kedua itu kami hari terakhir waktu itu kami disuruh cari bunga 7 rupa, bunga 7 rupa ya, 7 jenis gitu, bunga 7 jenis. Jadi kami keliling desa, jadi ditanyain kan, ternyata orang-orang untuk apa bunga, untuk ditanam. Kami lah hobi-hobi nanam bunga sekarang. Jadi setelah bunga itu terkumpul, kami malamnya itu kembali lagi ke tempat berobat itu, dan kami disuruh mandi 7 kembang. Malam itu dimandi 7 kembang. Dan kebetulan mandinya itu di sungai, di belakang rumah bapak itu ada sungai. Jadi ada sungai besar ya. Jadi kebetulan kami mandi itu pakai kolor semua kan. Jadi pakai kolor semua, kami orang 9 bayangkan. Orang 9 mandi pakai kolor semua. Dan kebetulan waktu itu di seberang sungai itu jalan setapak, dan untuk menuju ada acara pernikahan malam itu. Jadi bayangkan kita lagi mandi, rame orang lewat, jadi bilang, nah dukun tuh mandi tuyul dia katanya. Jadi kami dibilang tuyulnya si bapak itu. Jadi kami dimandikan pakai kolor malam-malam kan. Dan alhamdulillah setelah berobat itu kami sehat semuanya 9 orang itu, dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman untuk kawan-kawan. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.